Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Bayu Samudro. Di sini saya akan membahas praktikum grafika komputer di bab 2 yang berjudul transformasi objek dua dimensi. Refleksi. Refleksi adalah transformasi yang membuat mirror atau pencerminan dari image suatu objek. Refleksi dibagi menjadi dua, refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y. Rumus pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini terdapat X absen, Y absen sama dengan 1, 0 atau X1, Y0, X0, Y-1 dikali XY. Di sini saya membuat studi kasus. Tentukan refleksi terhadap sumbu X dengan hasil transformasi dari titik-titik berikut. Di sini ada titik A dengan nilai X3 dan Y3, dan titik B X6 dan nilai Y7. Setelah itu ada titik C. Di sini ada nilai X-nya 1, nilai Y-nya ada 6. Kita langsung terapkan saja ya supaya lebih paham. Oke. Tadi nilai titik A 3,3, X3, Y3. Maka output seperti ini. Maka titiknya tepatnya di sini. Setelah itu nilai titik B 6, Y-nya 7. Di sini X6, Y7. Nah, berarti di sini letaknya. Oke. Setelah itu di titik C X1, Y6. X1, Y6. Maka di sini kita tarik garis supaya terbentuk objeknya. Nah, di sini saya menggunakan vektor. Saya tarik di sini. Saya tarik di sini. Tarik di sini. Oke. Maka objek utama atau objek aslinya terdapat suatu bangun datar segitiga ya. Segitiga sama kaki. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, pembahasan refleksi di sumbu X. Nah, di sini terdapat titik utama tadi, titik A-nya X3, Y3. Nah, kita masukkan rumusnya ya. Rumus dari sumbu X-nya tadi. Yang berarti X kali X, Y kali Y. Jadi X1 dikali X3, X1 kali X3 ditambah X ditambah Y0 dikali Y3 sama dengan Y0 dikali Y3. Setelah itu X0 dikali X3. Nah, kita tulis ini. Setelah itu Y-1 dikali Y3. Jadi Y-1 dikali 3. Jadi di sini X kali X, Y kali Y seperti itu, atau baris kali baris, kolom kali kolom seperti itu ya, untuk lebih mudahnya. Setelah itu kita jumlah di sini 1 kali 3 sama dengan 3 ditambah 0 kali 3 sama dengan 0. Nah, jadi 3 ditambah 0 sama dengan 3. Maka outputnya 3 di sini. Hasil X-nya 3. Kemudian kita jumlah lagi 0 kali 3 sama dengan 3, sama dengan 0 ditambah min 1 kali 3 sama dengan min 3. Maka hasil titiknya seperti ini. Untuk perhitungannya di titik B dan titik C hampir sama, yaitu X kali X, 0 kali 0. Diterapkan seperti ini. Dan refleksi di sumbu X-nya mendapat di titik B seperti ini ya. Dapat nilai X6 Y-7, dan di titik C
hasil refleksinya di sumbu X, X1 dan Y-6. Jadi kita langsung saja kita terapkan. Oke, titik A kita dapat 3 min 3. Kita dapat 3 min 3. Sini kita dapat X3 Y min 3. X3 Y min 3. Sini. Kemudian kita mendapat nilai titik B X6 Y min 7. X6 Y min 7. Nah, berarti di sini ya. Setelah itu di titik C kita mendapat X1 Y min 6. X1 Y min 6. X1 Y min 6 berarti di sini. Setelah itu kita tarik garis. Nah, dari sini, dari titik awal sampai ke titik akhirnya. Nah, maka kita mendapat refleksi atau pencerminan dari sumbu X. Nah, kurang lebihnya seperti ini nanti. Kita sudah mendapat refleksi atau pencerminan dari sumbu X-nya. Kemudian di pembahasan kedua, kita di refleksi di sumbu Y berarti ya. Rumus pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, di sini terdapat X absen dan Y absen sama dengan X min 1 Y 0. Di sini X 0 Y min 1 Y 1. Perbedaannya dari sumbu X tadi terdapat di minnya. Kalau di sumbu Y itu minnya ada di atas kiri seperti ini, sedangkan di sumbu X-nya ada di bawah pojok kanan di sini. Sama saja di sini dikali X kali Y. Dikali X Y ya, sorry. Sini studi kasusnya nilainya sama seperti yang kita definisikan tadi. Di titik A 3,3, B 6,7 dan C 1,6. Oke, di sini pembahasan refleksi di sumbu Y. Nah, ini kita masukkan rumus yang didefinisikan tadi ya. Di sini perbedaannya tadi kan di minnya ya. Di sini berarti di sumbu Y-nya minnya ada di atas pojok kiri. Jadi X kali X, Y kali Y sama saja untuk penjumlahannya atau untuk mencari nilainya. Jadi min 1 dikali 3 min 1 kali 3 atau X min 1 dikali 3 dikali X 3 sama saja. Terus Y 0 dikali Y 3. Nah, di sini. Setelah itu X kali X lagi, X 0 kali X 3, Y 1 dikali Y 3. Nah, ini outputnya. Kemudian kita jumlahkan di sini. Min 1 dikali 3 sama dengan min 3 ditambah 0 kali 3 yang berarti nilainya 0. Jadi min 3 di sini untuk nilai X-nya. Kemudian nilai Y-nya kita cari 0 kali 3 sama dengan 0 ditambah 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, jadi 0 tambah 3 sama dengan 3. Nah, hasilnya di titik sumbu Y output dari titik A nya seperti ini. Nilai kebalikannya dari refleksinya dari titik A. Langsung saja kita terapkan. Di titik A nya kita dapat X min 3 Y 3. Oke, sini X min 3. Oke, saya buka di sini. Saya pakai poin X min 3 Y 3 di sini. Setelah itu kita dapat titik B-nya. Titik B-nya sama saja ya, cara penjumlahannya di titik A. Di sini titik B-nya kita mendapat nilai refleksi sumbu Y-nya min 6, X min 6 dan Y 7. X min 6 Y 7. Kita X min 6 Y 7. X min 6 Y 7. Nah, berarti kita di sini X
96,7. Nah, berarti di situ. Kemudian titik C nya kita mendapat nilainya X-1 Y6. X-1 Y6. Nah, berarti ada di sini. Nah, kita tarik garis supaya terbentuk objek. Sini kita hubungkan. Nah, maka kurang lebihnya nanti outputnya akan menjadi seperti ini. Direfleksi dari sumbu Y dan sumbu X-nya. Seperti ini. Sekarang kita akan masuk di source code-nya ya. Nah, di sini saya sudah copy atau copy paste dari modul. Saya jelaskan, mungkin saya running terlebih dahulu supaya biar lebih jelas. Saya running. Oke. Masukkan jumlah titik 3. Masukkan koordinatnya, kita tadi nilainya berapa ya? 3,3. Setelah itu kita dapat 6,7. Setelah itu titik C nya 1,6. Kita cari di sumbu X nya dulu. Nah, maka outputnya akan menjadi seperti ini. Coba kita cocokkan apakah sama. Nah, di sumbu X nya maka outputnya seperti ini, hampir sama ya teman-teman. Ini merupakan objek aslinya, dan ini merupakan objek refleksi atau pencerminan dari sumbu X nya. Oke, coba kita di sumbu Y nya kita running ulang. 3 berarti tadi 3,3, 6,7, 1,6. Sini sumbu Y. Nah, di sumbunya seperti ini. Coba kita cocokkan. Nah, hampir sama ya teman-teman. Nah, ini untuk outputnya. Nah, ini untuk outputnya hampir sama. Oke, saya keluarkan lagi, saya masuk di PPT. Oke, sekarang kita bahas source code-nya. Pertama kita bahas di header-nya dulu. Nah, di sini saya copy paste dari modul praktikum di bab 2. Nah, saya perbesar supaya lebih jelas. Nah, di sini terdapat include atau library. Nah, library ini merupakan bukan default atau pemanggilan dari GL Polygon nanti, supaya dia support kita membentuk suatu objek seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada additional space, di sini ada integer. Tipe data integer mempunyai variabel point x1, ada point y1, jadi ada choice sama dengan 0, ada edges. Nah, kemudian ada vektor. Nah, di sini vektor ini nanti menyimpan nilai dari perulangan dari si poligonnya ini, disimpan di vektor atau arraynya ini nanti. Kemudian di sini ada tipe data karakter, mempunyai variabel reflection axis, tadi ada sharing axis. Kemudian ada tipe data integer, menggunakan variabel sharing x dan sharing y. Nah, kemudian ada fungsi void draw polygon. Nah, kemudian ada GL begin polygon, ini untuk membuat suatu titiknya itu ya, titik koordinatnya itu. Kemudian ada GL colornya ini. Nah, dalam GL polygon ini terdapat 3 warna ya. Di sini yang pertama ini warna merah, hijau, dan biru. Nah, di sini kita set jadi warna merah ya di sini untuk yang objek aslinya.
Kemudian ada perulangan jenis for. Nah, di sini ya bertipe integer sama dengan 0, i kurang dari edges, i plus plus. Setelah itu ada GL vertex 2i. Ini merupakan default dari polygon dari GL vertexnya ya. Kemudian dia menyimpan poin dari si perulangnya ini, dari nilai perulangan for integernya. Kemudian di poin x-nya ini merupakan vektor. Nah, jadi hasil dari perulangan ini akan disimpan di vektor poin x dan di vektor poin y, seperti itu. Kemudian ada gln dan gl flux. Ini merupakan default dari si draw polygonnya itu sendiri atau di gl backendnya itu. Yang kedua, ini terdapat fungsi void draw polygon mirror reflection, dan di dalamnya ada sebuah tipe data bertipe karakter mempunyai variabel reflection axis. Nah, ini yang bersama dia memanggil GL begin. Yang menjadi berbeda ini ada dapat if atau percabangan. Ini merupakan outputnya nanti ya. Di sini kita set outputnya menjadi warna biru atau reflection axisnya atau reflection pencerminannya. Kemudian di sini ada if jika reflection axis sama dengan x atau reflection axis sama dengan y. Ini yang artinya jika si user menginputkan x kecil atau x besar, maka inputan akan tetap dijalankan karena di sini menggunakan logic OR ya. Salah satunya terpenuhi. Maka jika salah satunya terpenuhi maka akan tetap dijalankan seperti itu. Kemudian di sini sama seperti tadi, nilai dari perulangannya edges ini disimpan di poin x vektor e ini ya, atau array ini hampir sama sih sama array. Nah, kalau dilihat di sini ada poin y1 x poin y vektor e ya, kita ya poin y ini dikali min 1. Ini sama dengan rumus yang kita terapkan tadi. Di sini kalau di rumus y-nya, di rumus x-nya di sini y-nya ya dikasih minnya ya. Kemudian di sini ada else if. Ini reflection axis-nya jika inputan y kecil ataupun y besar. Oke, di sini terdapat perulangan sama. Nah, yang di sini yang menarik dari rumusnya nih, dari i-nya ini. Ini rumusnya tadi kan i-nya ada di nilai x-nya ya, min-nya ya. Nah, jadi GL vertex-nya seperti ini. Dari poin x nya itu min 1. Nah, kemudian ada gln dan gl flux. Ini merupakan default dari si GL begin polygonnya. Kemudian ada void myInit. Nah, ini merupakan output dari si objeknya itu sendiri. Nanti di set jadi warna apa, size-nya berapa gitu. Nah, ini ada ukuran size-nya ini menggunakan GL point size, ini GL color ini. Kemudian ada void my display. Ini memanggil fungsi void-nya itu yang sudah kita buat. Disimpan di fungsi void my display. Jadi fungsi void yang kita buat ini, yang sudah kita buat ini ada fungsi void draw polygon dan fungsi void draw polygon mirror reflection. Ini disimpan di my display. Kemudian kita ke source code cpp, source.cpp ya. Nah, ini ada include header yang berarti dia memanggil si headernya ini, atau lebih gampangnya dia memanggil kelas headernya itu. Jadi dia memanggil kelas headernya ini. Ya, ini dia panggil di source.cpp. Kemudian ini ada fungsi void main atau fungsi utama. Kemudian ada output masukkan titik, sin edges,
Kemudian ada for integer i kurang dari edges, ini merupakan inputan dari si usernya itu. Kemudian ada masukkan koordinat i plus 1 itu. Ini di poin x1 dan poin y1 ini nilai koordinatnya nanti outputnya. Nah kemudian dari poinnya ini disimpan di point.pushback atau si vektornya itu. Jadi nilai yang kita inputkan di sini dari masukan user ini akan disimpan di point x.push ini. Jadi dia kayak di push seperti itu. Kayak dia disimpan poinnya di point x ini. Nah kemudian ini ada pilihan sumber refleksi yang reflection axis yang tadi yang terdapat if else tadi. Nah kemudian ini merupakan defaultnya untuk outputnya si objeknya yang sudah dipelajarin di bab modul bab 1 kalau nggak salah ya. Nah ini kalau kita running ya sama saja yang kayak tadi ya. Ini kalau 3 di sini cari 3, ini 3,3, ini 6,7, terus ada 1,6. Kita pilih yang disembunyi. Nah, outputnya akan seperti ini. Ini merupakan objek aslinya yang tadi yang kita set ya di warna merah. Kemudian ini adalah objek reflectionnya atau pencerminannya di sumbu Y seperti itu. Sekarang kita akan bahas sharing atau share. Share adalah suatu proses untuk mentransformasikan objek dengan cara membebani objek tersebut ke arah tertentu sehingga dihasilkan suatu objek yang distorsi seperti itu. Nah, kemudian ada sharing dibagi menjadi dua, yaitu sharing terhadap sumbu X dan sharing terhadap sumbu Y. Rumus sharing itu sendiri di sumbu X seperti ini ya untuk rumusnya. X absen sama dengan Y absen sama dengan X1 ini rumusnya. Di sumbu Y terdapat K ini sama Y ya. Di YK ini sama dengan dikalikan Y seperti itu. Ini X0 ini Y1 nanti dikalikan ya. X kali X, Y kali Y seperti itu. Sama aja untuk perhitungannya, yang berbeda cuma letaknya atau rumusnya saja. Contoh studi kasus. Tentukan sharing terhadap sumbu X dengan SHX sama dengan 2. SHX ini sama dengan sama ya kayak K ini. Tergantung dengan perintahnya atau soalnya seperti itu ya kurang lebihnya. Tapi nilainya sama. Seperti itu. Ini sama aja SHX dan K ini sama, tergantung kondisi. Hasil transformasi dari titik-titik berikut. Nah, di sini ada titik A, X1, Y1, titik B, X4, Y1, titik C, X4, Y6, dan titik D-nya X1, Y6. Coba kita langsung praktekkan saja di sini. Ini akan saya hapus. Akan saya delete terlebih dahulu. Oke, saya delete. Oke. Di sini titik awalnya, di sini kita mendapat nilai utama titik A 1,1, X1, Y1, Y1, Y1. Nah, di sini kita pakai poin yang tadi. Sini X1, Y1. Kemudian kita dapat titik B, X4, Y1. Sini. Kemudian kita dapat titik C-nya X4, Y6. X4, Y6. X4, Y6. X4 sini ya.
Y6-nya ada di sini. Kemudian kita dapat nilai lagi di titik D X1 Y6. X1 Y6. Itu di sini. Kita tarik garis supaya kita bisa membentuk objeknya. Kita bentuk objeknya, kita menggunakan vektor ya. Nah, ini dari titik awal sampai ke titik akhir. Ini ke titik B, ini ke titik C, ini ke titik D, ini ke titik A, seperti ini. Maka kita akan mendapat objek ini persegi panjang ya, seperti ini. Kita mendapat objek seperti ini nanti. Kemudian kita bahas di pembahasan sharing sumbu X. Oke. Nah, ini rumusnya tadi yang SAX-nya kan tadi diset dengan 2 ya nilainya. Berarti K kan sama dengan SAX. Di sini berarti K-nya kita set jadi 2. Untuk perhitungannya kita sama saja kayak yang tadi, yang X kali X, Y kali Y, seperti itu. Jadi di sini 1 kali 1 sama dengan kita tulis 1 kali 1. Setelah itu ada 2 kali 1. Nah, ini 2 kali 1. Atau X1 kali X1, X2 kali X1. Nah, ini seperti. Setelah itu dijumlah. Setelah itu sama aja yang bawah, X kali X, Y kali Y, seperti itu. 0 kali 1 sama ada. Setelah itu ada 1 kali 1. 1 kali 1 sama ada. Setelah itu kita jumlah 1 kali 1 sama dengan 1 ya, ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, jadi kita jumlah hasilnya 3. Kemudian yang ini 0 kali 1 sama dengan 0 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi untuk titik A nya kita di sumbu X kita mendapat nilai X-nya ada 3, Y-nya ada 1 ya. Langsung kita terapkan saja di sini. Oke. X3 Y-nya 1. Nah, berarti di sini X3 Y-nya 1. Ya, di sini. Untuk titik B, C, dan D itu sama saja untuk perhitungannya X kali X, Y kali Y. Yang bawah itu juga X kali X, Y kali Y. Setelah itu dijumlah. Nah, di sini di titik B-nya kita mendapat nilai X6 Y1. X6 Y1 berarti ada di sini. Kemudian di titik C-nya mendapat nilai X16 Y6. X16 Y6. Oke, di sini berarti ya. X16 Y6 di sini berarti. Sorry. Di sini kan enggak salah. Setelah itu di titik D-nya kita mendapat nilai X3 Y-nya ada 6. X3 Y-nya 6. Berapa tadi? X13, sorry maaf ya. X13 Y6. X13 Y-nya 6. X13 Y6. Oke. X13 Y-nya 6 di sini berarti. Di sini. Oke. Di sini kita sudah mendapat titiknya. Sekarang kita tarik garis supaya kita membentuk suatu objek. Di sini saya menggunakan vektor dari titik utama, setelah itu sampai ke titik akhir. Kemudian sini sampai sini. Nah, maka kita akan mendapat bangun seperti ini ya, di refleksi di sharing sumbu X-nya seperti ini. Setelah itu kita masuk lagi ke PPT di pembahasan rumus sharing terhadap sumbu Y. Nah, di rumus sharing terhadap sumbu Y, nah di sini terdapat X absen Y absen sama dengan X1 Y0. Di sini X-nya kita set jadi K, dan kemudian kita di Y-nya ada 1 dikali XY. Nah, di sini ada studi kasus, tentukan sharing terhadap sumbu Y.
dengan SHY sama dengan 2. Hasil transformasi dari titik berikut. Nah, di sini ya untuk studi kasusnya kita sama menggunakan titik yang sudah kita set tadi. Yang titik A-nya ada 1,1, titik B-nya ada 4,1 itu. Ini SHY-nya nih kita set jadi 2. SHY itu sama ya kayak yang di K-nya itu sama. Kita masuk di studi kasusnya. Pembahasan sharing terhadap sumbu Y. Nah, di sini titik A sama dengan 1,1. Nah, ini yang rumusnya yang tadi yang SHY tadi kita set di sini ya. Sama dengan 2. Sama dengan K kan tadi SHY. Kemudian kita set ini 1 kali 1 atau X kali X1 kali X1. Nah, ini 0 kali 1 atau Y0 kali Y1 seperti ini. Sama saja ya perhitungannya, yang berbeda cuma rumusnya aja. Setelah itu ada X2 dikali X1 Y1 dikali Y1. Nah, maka banyak seperti ini. Kemudian kita jumlah X nya dengan Y-nya ya. 1 kali 1 sama dengan 1 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0, maka hasilnya akan 1. 2 kali 1 sama dengan 1. 2 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, dijumlah jadi 3. Untuk perhitungannya titik B sama titik C ini sama saja sampai titik D ini dengan sama kayak di titik A ya. Oke, langsung saja kita masuk di sharing sumbu Y. Di sini titik A nya kita mendapat nilai X1 Y3. Kita masuk di sini X1 Y3 X1 Y3. Nah, berarti di sini outputnya X1 Y3 di sini ya. Kemudian titik B nya mendapat X4 Y9 X4 Y9. X4 Y9 di sini. X4 Y9 berarti di sini. Kemudian titik C X4 Y14 X4 Y14 di sini berarti X4 Y14 seperti di sini. Kemudian ada di titik D X1 Y8 X1 Y8 berarti di sini. X1 Y8. Coba kita tarik garis supaya kita mendapat objeknya. Nah, di sini titik A, titik utama, tarik garis ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, maka rumus sharing di sumbu Y outputnya akan seperti ini. Ini di sumbu X, ini di sumbu Y. Sekarang kita langsung aja ke source code-nya. Ini saya komen dulu aja. Ini saya buka komennya. Kemudian ini saya komen. Saya komen di sini. Ini saya komen. Saya buka komennya. Oke, sudah selesai. Coba kita running ya, kita apakah sesuai atau enggak. Ini oh ya, jangan lupa kalau kita selesai membuat objek atau running, jangan lupa untuk di clean supaya hasilnya tidak ngebug seperti itu ya.
Jadi kita bersihkan dulu runningannya seperti itu. Nah, ini udah selesai, berarti udah sukses. Kemudian sini langsung kita running saja. Oke, kita running. Nah, di sini masukkan titik 4 ya, ada 4 titik tadi. Saat berapa ya? Oke, saat sorry. Oke. 1,1 1,1 4,1 4,1 4,6 4,6 1,6. Kita pilih yang sumbu X-nya terlebih dahulu. Masukkan sharing faktor untuk X-nya, yang nilai XHX tadi ya. XHX-nya tadi kan kita setnya nilainya 2 kan. 2 berarti. Oke. Bentar. Sorry. Oh ya, kalau outputnya kecil yang berarti GL Arthur 2 dimensinya ini dirubah ya, supaya berarti kebesaran. Sorry, sini min 2, sorry, min 20, sini saya rubah jadi 20, min 20. Kita save, kita running ulang. Jadi 4 berapa tadi? Satu koma satu 4,6 1,6 titik X 2. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini hampir sama ya teman-teman, sama ya di sumbu X nya, sama di sumbu Y. Sekarang kita coba di sumbu Y nya. Di sumbu Y nya 1,1 berapa tadi? 4,1 ya. 4,1 4,6 1,6 di sumbu Y. Y nya tadi SHY nya tadi 2 kalau salah. Nah, ya 2 tadi SHY nya. Kita cocokkan. Nah, maka outputnya akan seperti ini, kurang lebih sama ya teman-teman ya. Oke, kita close. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita bahas source code-nya. Saya lupa. Source code-nya kita bahas terlebih dahulu. Kita bahas di source code-nya. Semoga jelas ya teman-teman. Oke, ini merupakan sama seperti yang header tadi atau yang pencerminan tadi. Ini merupakan library ya. Kemudian ada using namespace, kemudian ada tipe data integer dengan variabel point x1, ada vektornya ini sama yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian ada karakter reflection axis, ada tipe data karakter dengan variabel reflection axis dan sharing. Kemudian ada tipe data integer dengan variabel sharing x. Nah, kemudian di sini kita membuat fungsi void draw polygon. Nah, di sini ada GL begin polygon. Nah, ada GL color 3F ini kita set warnanya
jadi merah ya, merah, hijau, biru soalnya. Kemudian ada perulangan for dan edges. GL vertexnya kita ini merupakan default untuk menyimpan dari vektornya. Kemudian point nilai dari for ini disimpan di variabel point x di vektor, yang y-nya juga disimpan di point y-nya juga menyimpan nilai dari perulangan for-nya ini sendiri. Kemudian ada gln atau GL Flush, ini merupakan default dari si GL backend-nya ini, GL Polygon. Kemudian ada fungsi void draw polygon sharing. Nah, di sini ada GL begin, GL yang memanggil GL Polygon, GL Color di sini. Kemudian ada percabangan if. Ini jika sharing x sama dengan x atau sharing x sama dengan x kapital atau x besar, maka hasilnya akan tetap si user jika nginputin x kecil atau x besar, maka akan tetap dijalankan gitu operasi source code-nya ini atau calculation script-nya tetap dijalankan. Kemudian di sini ada perulangan for-nya, nilainya disimpan di point x ini, atau kemudian dimasukkan itunya rumusnya ya. Rumusnya ini ya, GL vertex point x array 1 ditambah sharing x ditambah dikali point y dan dikali point y, ini point x dan ditambah sharing x ini ditambah ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Cuma ini calculation scriptnya ini seperti ini ya. Jadi kemudian ada else if ada sharing x sama dengan y atau sharing x sama dengan y kapital atau y besar. Ini tetap dijalankan, sama saja penjelasannya. Di sini sama saja penjelasannya seperti yang di atas. GL vertex.i ini ditambah. Ini kebalikannya dari GL vertex yang x-nya tadi. Nah, kemudian ada GLN, GL Flush-nya. Ini merupakan default dari si GL Polygon. Kemudian ada void my init. Nah, ini merupakan GL clear color-nya atau output di window-nya. Nah, ini seperti ini. Dia ada size, ada GL identity di sini. Kemudian ada void my display. Ini merupakan memanggil dari fungsi void yang sudah kita buat atau calculation script atau source code-nya yang sudah kita definisikan. Di sini ada draw polygon, ada draw polygon sharing, disimpan di void my display seperti itu. Kemudian kita beralih ke source code-nya. Oke, di sini include share.h ini merupakan memanggil kelas atau memanggil source code dari di share.h-nya ini, panggil share.h-nya ini. Kemudian ada fungsi void utama, ini merupakan output masukkan jumlah titik, ini outputannya dari si user. Kemudian ada cout masukkan koordinat y+1, ini merupakan yang inputan dari si usernya. Kemudian inputannya nanti akan disimpan di point x.push underscore back, ini akan disimpan di sini. Ini merupakan vektor ya, disimpan di vektor nanti inputan dari si usernya. Kemudian ada ini ada output dari enter reflection axis XOR, ini merupakan yang percabangan tadi yang kita sudah bahas. Ini merupakan sharing axis sama dengan x or atau sharing axis sama dengan x besar. Ini merupakan masukan sharing faktor untuk x sama dengan c. Ini merupakan dari ini masukan sharing faktor dari sumbu y. Jadi ini percabangan jika user mau milih yang mana nih, milih yang x atau yang y. Jika dia milih x maka outputnya segini. If jika x maka si source code akan menjalan if-nya ini.
Jika dia memilih Y, berarti dia else, dia akan menjalani yang ini. Kemudian di sini ada GLUT. Ini merupakan outputnya juga dari si objeknya di laptop kita ya. Di sini ada mesh display. GLUT display function ini memanggil void yang ada di sini ya, berarti yang sudah kita deskripsikan. Ini kurang besar, mungkin saya besarkan, sorry. Oke. Nah, GLUT display function my display ini merupakan dia memanggil void yang ada di drawable icon ini. Kan di my display ini kan menyimpan drawable icon dan drawable icon sharing seperti itu. Jadi dia panggil di sini. Semoga jelas ya teman-teman. Oke. Jika kita running, hasilnya sama seperti yang tadi. Kita masukkan titiknya 4 yang 4 titik. Ada 1,1, 4,6, 1. Aduh, sorry, ada yang salah. Maaf. 4 titik. Yang titik A tadi 1,1 ya. Setelah itu titik B 4,1, titik C nya 4,6, titik D nya 1,6. Kita pilih yang X saja deh. TSA X nya yang tadi kita set 2 nilai, maka outputnya seperti ini. Seperti ini outputnya. Semoga jelas ya teman-teman. Nah, ini outputnya. Kemudian kita masuk ke PowerPoint lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk di translasi. Poin ketiga. Translasi adalah perpindahan objek dari titik P XY ke titik P absen, Y absen, Y absen, X absen, Y absen secara linear. Translasi dibagi menjadi 2, yaitu pemindahan ke arah sumbu X dan pemindahan ke arah sumbu Y. Definisi translasi sebagai berikut. Ini ada X absen sama dengan X plus DX, Y absen sama dengan Y plus DE plus DY, seperti itu. Kemudian ada poin 4, ada skala. Penskalaan M adalah perpindahan objek dari titik P ke titik P absen, di mana jarak titik P absen adalah M kali titik P, atau suatu operasi yang membuat suatu objek berubah ukurannya. Definisinya sebagai berikut, seperti ini. Untuk yang kelima ada rotasi. Rotasi adalah perpindahan objek dari titik P X absen, titik P X Y ke titik P absen, X absen, Y absen, yang berupa pemindahan berputar sebesar sudut theta atau suatu operasi yang menyebabkan objek bergerak berputar pada titik pusat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian pembahasan praktikum grafika komputer di bab 2. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.